Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya, semoga semua sehat-sehat ya. Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film box office yang sangat seru dari Korea Selatan yang berjudul Ex-Huma. Film ini banyak sekali yang request, maka dari itu gue buatkan konten ini untuk kalian. Dan semoga terhibur ya. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia, film Ex-Huma. Ya, film dibuka dengan latar di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Ada dua orang dukun muda asal Korea Selatan, yaitu Hwarim dan Bonggil, yang sedang dalam perjalanan menuju klien mereka. Nah, kebetulan klien mereka ini warga Korea Selatan kaya raya yang tinggal di Amerika. Keluarga ini mengalami peristiwa mistis yang tak biasa, yang bisa mengancam nyawa bayi mereka. Maka dari itulah keluarga ini meminta Hwarim dan Bonggil untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah tiba di sana, mereka langsung ditunjukkan kondisi bayinya di rumah sakit. Di sana dua dukun ini langsung menjalankan ritual singkat untuk mencari penyebab yang dialami oleh si bayi. Nah, bisa terdengar lewat Hwarim, ia mendengar suara tangisan bayi yang dibarengi dengan suara kakek-kakek. Dari sini mereka mendapat petunjuk bahwa ini berasal dari roh leluhur. Setelah itu, si ibu bayi meminta asistennya mengantar mereka ke rumahnya. Di sana akhirnya mereka bertemu dengan kliennya yang bernama Park Ji-young. Di dalam rumah orang kaya ini, Hwari merasakan aura yang kuat. Terdapat pula barang-barang seperti patung mistis yang disimpan di rumah ini, yang sebetulnya itu bukan sesuatu yang baik. Ya, setelah itu Ji-young menceritakan rentetan kejadian di keluarganya, dari mulai adiknya yang tewas bunuh diri hingga sekarang menimpa bayi mereka. Hwarim juga menjelaskan bahwa gangguan ini berasal dari leluhurnya Ji-young. Mendengar itu, Ji-young memohon kepada Hwarim untuk menolongnya. Tapi tak semudah itu, Ji-young harus menyiapkan bayaran tambahan karena Hwarim butuh pertolongan orang lain, yaitu Kim Sang-duk, si ahli Feng Shui, dan Yonggen, seorang ahli kubur. Yang di tempat lain, mereka sedang membantu keluarga terpandang membongkar peti mati untuk dipindahkan. 요즘 집사람도 어머니가 보인다 그러고. Ya, di malam harinya Sang-duk dan Yonggen sedang menikmati makan malam. Tiba-tiba kedatangan tamu. Ternyata itu Hwarim dan Bonggil. Setelah sekian lamanya tak bertemu, mereka langsung merayakan di tempat tersebut. Kemudian Hwarim dan Bonggil langsung menceritakan soal dirinya yang membutuhkan bantuan. Karena ada satu tugas yang sangat penting dari satu keluarga kaya yang mengalami gangguan hal mistis yang menimpa bayinya. Dan itu berasal dari roh leluhur mereka. Hwarim juga menjelaskan bahwa memang di rumah itu ia merasakan hawa yang aneh. Masalah ini harus segera diselesaikan dan mereka berempat akan memulai tugas di esok harinya. 게다가 이 노란 머리. 이 헤드라이트가 파랄 거 아니야. Ya, keesokan harinya mereka akhirnya bertemu. Sang-duk adalah pribadi yang profesional dan teliti. Ia tak menerima pekerjaan dari sembarang orang. Maka dari itu Ji-young pun sampai repot-repot terbang dari Amerika menuju Korea untuk bertemu dengan Sang-duk. Tanpa basa-basi sebelum berangkat, Ji-young langsung saja menjelaskan semua yang terjadi padanya, di mana dia berharap pemindahan makam untuk segera dilakukan, meski ibu dan bibinya jelas-jelas menentangnya. Tapi sebagai ayah, apapun akan ia lakukan, demi keselamatan bayinya. Ji-young pun menambahkan bahwa prosesi tersebut sebisa mungkin dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan administrasi pemerintahan. Nah, merasa sedikit curiga, Sang-duk tak begitu saja menerima pekerjaan tersebut dan ia ingin melihat makam leluhur itu terlebih dahulu. Nah, perjalanan pun dimulai. Rupanya lokasi makam tersebut berada di wilayah Gangwon Utara, Korea Selatan. Nah, tibalah mereka di area makam yang letaknya di puncak bukit, di mana pirasat buruk pun dirasakan oleh Hwarim dan yang lainnya. Dan seketika di perjalanan, Hwarim melihat beberapa rubah, dan rupanya itu bukanlah sebuah hal yang baik apabila terdapat rubah di area pemakaman. Tibalah mereka di lokasi makam, tapi seperti yang Ji-young katakan bahwa semasa hidup, leluhurnya tersebut adalah seorang tokoh yang berjasa untuk negaranya. Namun alih-alih makam itu sebagai tempat peristirahatannya, kenyataannya makam tersebut jauh dari kata layak.
Ya, makam itu terlalu sederhana untuk seorang pahlawan. Ditambah lagi makam tersebut terletak di sebuah gunung terpencil yang letaknya tak jauh antara batas Korea Selatan dan Korea Utara, yang bahkan tanah Korea Utara pun terlihat jelas dari gunung tersebut. Namun Jeong berdalih bahwa masa itu adalah masa maraknya perampokan makam, sehingga makam sang leluhur sebisa mungkin dilakukan dengan sederhana. Dan yang melakukan prosesi pemakamannya saat itu adalah seorang biksu bernama Gisune. Mendengar hal tersebut, Sang Duk merasa ada keganjilan dari makam ini. Ditambah lagi, Sang Duk mendapati nisan tersebut tanpa nama. Yang ada hanya tulisan berupa deretan angka, yang Sang Duk yakini angka tersebut adalah sebuah titik koordinat alias titik lintang letak di mana makam tersebut berada. Dan seketika itu pula, firasat buruk pun semakin menjadi-jadi. Tanpa pikir panjang, Sang Duk pun menolak pekerjaan tersebut, yang membuat Hwarim dan yang lainnya merasa kesal. 무슨 방법이 없을까? 왜 말을 안 하는데? Tak berhenti sampai situ saja, Jeong dan Hwarim terus saja membujuk Sang Duk. Nah, ketika mereka berada di hotel tempat Jeong menginap, Sang Duk menjelaskan alasan penolakannya. Ditambah lagi dengan Jeong yang terkesan menyembunyikan sesuatu darinya. Sang Duk merasa heran kenapa makam itu ditempatkan di lokasi terkutuk yang berada di atas bukit. Juga ia di sana melihat rubah yang Sang Duk perjelas itu merupakan hal yang tidak baik. Sang Duk melarang untuk melanjutkan pekerjaan ini karena sangat berbahaya. Namun Jeong bersikeras bahwa dia tidak menutupi apapun dan memohon agar Sang Duk bisa menyelamatkan bayinya. Sampai-sampai ia mengancam akan mencari ahli Feng Shui lain. Dan Hwarim mengutarakan bahwa mereka harus menolong nyawa dari seorang bayi yang tak berdosa. Ya, Sang Duk terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Esok harinya penggalian makam pun dilakukan. Nampak pula hadir Bibi Jeong yang menyaksikan penggalian makam tersebut, yang tak lain makam dari ayah si Bibi itu sendiri. Tak hanya itu, hadir pula beberapa tenaga tukang gali yang saat itu juga ritual prosesi penggalian makam pun langsung dilakukan dengan ritual yang dinamakan dengan shamanisme. Ya, setelah ritual dan pembongkaran selesai, mereka terkagum dengan peti yang terlihat bukan peti biasa, di mana di peti tersebut terdapat sebuah ukiran yang biasa dipakai kerajaan sebagai pertanda bahwa di peti tersebut bukanlah orang sembarangan. Peti tersebut hendak akan dipindahkan. Nah, ketika salah satu penggali membereskan galiannya, tiba-tiba saja dia menemukan seekor ular yang tak dia sadari ular tersebut berkepala menyerupai manusia. Dan saat ia menghabisinya, saat itu juga aura sekitar pun berubah. Seketika hujan tiba-tiba turun, terpaksa pemindahan peti pun ditunda, di mana Yonggen mencoba untuk menitipkan peti tersebut ke tempat kremasi terdekat, yang kebetulan ada kenalannya di sana. Sementara Sang Duk yang penasaran dengan kuil yang dia lihat di perjalanan, bermaksud untuk menepi di tempat tersebut. Nah, kuil tersebut ternyata ditinggali oleh seorang biksu tua. Sang Duk kemudian menceritakan dan bertanya soal asal-usul makam yang ada di puncak bukit. Kebetulan beliau mengetahui silsilah makam yang telah mereka gali, di mana beliau berkata tersebar rumor bahwa makam tersebut adalah makam seseorang yang kaya raya. Dan benar, pada masa itu marak terjadi perampokan makam, di mana orang sana suka mengubur harta yang mereka miliki. Jadi tak jarang mengundang para perampok untuk mencurinya, yang bahkan peralatan peninggalan para perampok tersebut sampai saat ini masih tersimpan dengan baik di gudang kuil. Sementara di tempat lain, rumor tentang harta dalam peti rupanya bukanlah sebuah rahasia, karena teman Yonggen yang mengetahui rumor tersebut mencoba untuk membuka petinya. Namun tiba-tiba sebuah entitas jahat keluar dari peti, tak lain dan tak bukan, itu arwah leluhur Jeong. Roh itu kemudian mendekati Hwarim yang seketika Hwarim tak sadarkan diri. Setelah siuman, Hwarim menceritakan ke rekan-rekannya bahwa sesuatu yang jahat keluar dari peti. Dan di saat itu juga, sang arwah menghabisi satu persatu keturunannya. Takut terjadi sesuatu yang buruk, saat itu pula Hwarim dan Bonggil melakukan sebuah ritual mencoba untuk memanggil kembali arwah tersebut. Namun di luar perkiraan, pada akhirnya arwah tersebut menolak tubuh Bonggil dan menghilang.
Sementara Sangduk yang khawatir terjadi sesuatu kepada Jiong mencoba untuk mendatangi hotel di mana Jiong menginap. Sementara Jiong sendiri menerima panggilan telepon dari Sangduk yang memperingatkan untuk berhati-hati. Tapi tiba-tiba, tepat saat Jiong berbicara dengan Sangduk dalam sebuah telepon, ada seseorang yang memanggil di balik pintu, yang suaranya mirip Sangduk, yang berteriak agar segera membuka pintunya. Ya, tentu hal itu membuat Jiong kebingungan, entah mana Sangduk yang sebenarnya. Namun karena panik, Jiong menuruti perintah dari panggilan telepon untuk membuka jendela yang ada di depannya. Dan seketika itu pula, ia mengalami kerasukan, bertingkah seperti seorang jenderal yang memerintahkan pasukannya. Dan kemudian, ia berkata rubah memotong pinggang harimau. Tapi sebelum lanjut ke cerita, gua kasih penjelasan dulu ya. Ucapan itu merupakan kalimat yang membawa petunjuk untuk mengalahkan jenderal yang berubah jadi siluman. Harimau dianalogikan sebagai semenanjung Korea. Memang jika dilihat, semenanjung Korea ini terlihat seperti harimau yang sedang dalam posisi tertentu. Sedangkan rubah mengacu pada karakter Gisune, biksu Jepang yang menanamkan pasak besi di tanah semenanjung Korea. Nah, penancapan pasak besi yang dilakukan oleh Gisune ternyata telah melukai punggung harimau atau menyakiti Korea Selatan. Lanjut ke cerita. Setelah itu di hadapan Sangduk, Jiong memutar leher yang menewaskannya seketika. Yang kemudian arwah sang leluhur itu mendatangi bayi Jiong dan hendak menewaskannya. Setelah kejadian tadi, Sangduk langsung menghubungi bibi Jiong untuk mengizinkan kremasi segera dilakukan, di mana si bibi terlihat bimbang tak langsung menyetujuinya. Namun setelah beberapa saat, akhirnya si bibi pun menyetujuinya. Sangduk langsung mengabari Yonggen untuk segera mengkremasi peti tersebut. Dan seketika itu juga, arwah leluhur pun lenyap dan si bayi pun berhasil diselamatkan. Ya, singkat cerita, setelah tugas beres, Hwarim dan yang lainnya beraktivitas seperti biasanya. Namun nampaknya tidak dengan Sangduk, yang seolah merasakan pirasat buruknya. Ia dapat kabar dari si tukang gali ketika Sangduk menghampirinya, pria itu dalam kondisi yang tidak baik, di mana psikisnya nampak terganggu. Dan pria itu meminta pertolongan kepada Sangduk. Pria tersebut memohon pada Sangduk untuk mencari ular tersebut di lokasi galian dengan harapan dapat memperbaiki kondisi dirinya yang semakin memburuk. Sangduk pun langsung terjun ke lokasi dan betapa terkejutnya Sangduk melihat sendiri ular tersebut memiliki kepala yang menyerupai manusia. Setelah itu, ia tanpa sengaja menemukan sesuatu yang terkubur di dalam galian makam tersebut, sekaligus menjawab semua pirasat buruk yang ia rasakan. Ya, ternyata di bawah galian terdapat peti mati lagi alias pemakaman ganda. Tapi peti mati yang ini jauh lebih besar dan terkubur secara vertikal. Sangduk langsung mengabari teman-temannya. Tak lama kemudian, Hwarim dan yang lainnya datang ke tempat tersebut dan dibuat terkejut dengan temuan Sangduk. Peti tersebut juga diikat oleh kawat yang sangat kuat, seolah agar tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Merasa ada yang aneh dan tak tahu apa isi peti tersebut, Sangduk memutuskan untuk membawa peti tersebut ke kuil tadi, di mana si bapak biksu pun terkejut dengan penemuan tersebut. Nah, di malam harinya mereka menyambut kedatangan bibi Jiong yang juga dikabari atas temuan tersebut, yang rupanya dia pun tak tahu menau atas peti tersebut. Kemudian di sana si bibi jujur dan memberitahu tentang siapa ayahnya sebenarnya. Beliau bercerita bahwa ayahnya seorang pengkhianat negara yang telah menjual negaranya saat masa penjajahan Jepang. Itulah yang selama ini Jiong sembunyikan, dari sanalah juga sumber kekayaan keluarga Jiong. Dan hal itulah yang membuat keluarga tersebut menetap di Amerika. Dan soal biksu Gisune yang memakamkan leluhur Jiong, rupanya bukanlah seorang biksu keturunan Korea, melainkan keturunan sang penjajah Jepang. Nah, dari sini sedikitnya Sangduk bisa memperkirakan apa yang terjadi sebenarnya. Lalu si bibi pun lepas tangan atas peti tersebut dan berjanji akan membayar sesuai dengan kesepakatan. Dan mereka berempat memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Ya, singkat cerita, di tengah malam saat mereka tengah terlelap tidur, tiba-tiba saja Bonggil mengalami mimpi aneh, di mana si bapak biksu berdiri di hadapannya dan berkata organ tubuhnya telah hilang dengan kondisi yang mengenaskan. Bonggil pun terbangun yang pergi keluar untuk mengecek keadaan.
Kemudian Bonggil mendengar suara kegaduhan di peternakan babi. Saat melihat ke dalam kandang, ia sangat dibuat kaget karena melihat sosok tinggi besar yang menghabisi para peternak. Dengan panik, Bonggil membangunkan Huarim lalu mereka mengecek keadaan di dalam gudang. Dan ya, mereka dibuat tercengang karena peti tersebut sudah hancur dan sosok di dalam peti itu sudah berkeliaran. Kemudian Bonggil bermaksud untuk membangunkan Sangduk dan juga Yonggen, meninggalkan Huarim seorang diri di dalam gudang tersebut. Di dalam gudang, Huarim menemukan helm Kaisar Jepang, dan tiba-tiba muncul sosok tinggi besar di mana sosok tersebut mengenakan pakaian tempur para samurai Jepang atau shogun. Arwah Jenderal Samurai pun berkata dalam bahasa Jepang yang langsung saja membuat Huarim bertekuk lutut dibuatnya. Di sini untungnya Huarim fasih berbahasa Jepang, di mana saat itu ia mengaku sebagai pelayannya. Si arwah pun menguji dengan bertanya pada Huarim dengan meminta suguhan berupa melon atau ikan yang akan diberikan padanya. Huarim yang mengetahui sejarahnya menjawabnya dengan benar, di mana para samurai yang menduduki Korea selalu diberikan hidangan ikan. Namun semua percuma karena sang iblis menyadari bahwa Huarim hanyalah manusia biasa. Sang iblis pun hendak menghabisinya, namun ditolong Bonggil yang mengorbankan diri, dan naas ia mendapati luka parah di perutnya. Di sana Huarim terpojok, namun anehnya si iblis tidak menyerang Huarim. Si iblis bilang bahwa ia melihat pagoda biksu, yang kemudian si iblis pun berubah menjadi bola api, dan kembali ke makam tempat di mana ia bersemayam. Ya, beruntung Huarim bisa selamat, tapi Bonggil yang terluka parah harus dirawat di rumah sakit, dan meminta bantuan bibinya dan seorang dukun kecil yang siap membantunya. Di sana mereka bermaksud untuk memanggil kembali arwah tersebut, yang rupanya arwah itu bukanlah arwah sembarangan yang hanya bisa dilenyapkan dengan sebuah mantra. Kemudian ia berkata bahwa dirinya adalah Kaisar Jepang yang telah menghabisi ribuan jiwa. Sementara Sangduk kembali datang ke kuil untuk mencari petunjuk. Setelah ia menemukan sebuah foto, ia menyadari bahwa peninggalan tersebut bukanlah peninggalan para perampok, melainkan para patriot Korea yang meyakini bahwa selepas masa pendudukan Jepang, para tentara Jepang beserta dukunya menanam pasak besi yang diyakini dapat menyerap energi dari tanah Korea, yang bahkan sampai saat ini dipercaya sebagai salah satu penyebab terpecahnya semenanjung Korea, termasuk biksu Gisune yang tak menerima kekalahan Jepang. Ya, tentunya menanam pasak besi yang ia tanam di makam leluhur Jiong, Sangduk meyakini di dalam galian makam leluhur terdapat pasak besi di dalamnya, di mana biksu Gisune sangat memperhitungkan betul lokasi koordinat makam leluhur Jiong, yang tepat di area batas antara Korea Selatan dan Korea Utara, yang kemudian dia ukir di batu nisan makam leluhur Jiong. Dan inilah maksud perkataan Jiong di hotel, yang ia berkata rubah melukai pinggang harimau. Yang seperti sudah saya jelaskan, harimau dianalogikan sebagai semenanjung Korea. Sementara ular yang ditemukan semacam siluman ular yang bisa jadi sebagai segel arwah samurai Jepang. Nah, kalau disimpulkan dalam teori yin dan yang, ular melambangkan air. Tanah makam adalah elemen tanahnya, sementara peti mati sebagai elemen logam, dan si iblis itu sendiri elemen apinya. Nah, sehingga ketika sang ular mati, maka hilanglah keseimbangan elemen tersebut, dan terbukalah segel awal yang menjaga roh samurai tersebut. Menyadari hal itu, Sangduk pun mencoba untuk mencari keberadaan pasak besi tersebut, namun alih-alih menemukannya, ia malah menemukan jelmaan arwah samurai bersemayam di makam itu. Dia pun langsung saja menjelaskan semuanya di hadapan Huarim dan kawan-kawan, dan memutuskan untuk mencari pasak besi di lokasi galian makam tersebut. Ya, di malam itu mereka punya rencana. Mereka di makam menebar ikan untuk memancing sang iblis keluar, yang tak lama kemudian, benar saja, sang iblis pun bangkit dan terus melahap ikan di sana. Di kesempatan itu, Sangduk bersama Yonggen mencari keberadaan pasak besi. Namun aneh, mereka tak berhasil menemukannya. Sementara Huarim menghadapi sang iblis di sebuah pohon yang sudah dipasang mantra, Huarim mencoba berbicara dengan si iblis yang tahu dirinya masih dalam keadaan perang, dan menjelaskan bahwa perang telah usai. Namun si iblis itu tak terima.
Namun sial, rencana Hwarim ketahuan oleh si iblis. Dan lagi-lagi, Hwarim beruntung dia dilindungi oleh arwah neneknya yang merupakan seorang dukun ternama di Korea. Di tempat lain, Bonggil tiba-tiba saja terhubung dengan sang iblis sebagai pertanda bahwa Bonggil ada dalam genggamannya, di mana bibi Hwarim berupaya untuk menjaganya. Kembali di tempat galian, sial bagi Sangduk yang seorang diri bersikeras mencari pasak besi. Tiba-tiba si iblis dengan mode apinya muncul di hadapan Sangduk, yang kemudian si iblis pun melukai perutnya. Hwarim pun berupaya untuk menyelamatkan Sangduk dengan menyiramkan darah kuda pada tubuh si iblis. Dan disinilah mereka melihat sebuah kilasan di masa lalu di mana Biksu Gisune rupanya menanamkan pasak besi tersebut tepat di dalam jasad si jenderal. Dengan kata lain, sang iblis tersebut adalah pasak besi itu sendiri. Sadar bahwa sang iblis tak berdaya dan juga dia pasak besi dengan elemen besi dan api, maka dengan keyakinannya, Sangduk berupaya mengalahkan sang iblis dengan gagang cangkul. Karena elemen kayu dan darah sebagai elemen air bisa menghancurkan elemen besi dan api, dan akhirnya sang iblis pun berhasil dilenyapkan. Nah, semua berhasil diselamatkan, namun Sangduk harus segera ditolong karena dapat luka yang parah. Namun beberapa hari kemudian, Sangduk siuman dan Bonggil kembali sehat. Beberapa hari kemudian, mereka menjalankan aktivitas seperti biasa, tapi sepertinya Hwarim mengalami trauma atas kejadian mengerikan kemarin. Nah, Sangduk di hari itu sedang merayakan pernikahan anaknya. Tak lupa ia juga mengundang Hwarim, Bonggil, dan Yonggen untuk turut hadir di acara tersebut. Lalu mereka akan berfoto bersama-sama, dan film pun selesai. Ya, itulah alur cerita film Exhuma. Tak dipungkiri film ini meraih banyak kesuksesan. Bagi pecinta film horor, film ini sangat layak untuk ditonton. Sekian dari saya, saksikan juga alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.